Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan juga bagi kita yang hari ini yang sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi, mari juga kita doakan semoga Allah segera memberikan solusi keajaiban dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang Deadcoin atau proyek kripto yang mati teman-teman. Jadi kita tahu bahwa dunia kripto ini penuh dengan inovasi dan volatilitas. Kemudian ribuan koin kripto baru bermunculan setiap tahun dan menjanjikan solusi dan kegunaan yang revolusioner. Sama seperti misalkan proyek kripto atau yang kita kenal dengan nama P-Network teman-teman, ini juga sebuah proyek revolusioner baru yang juga diperkenalkan pada tahun 2019. Nah, pertanyaannya, apakah ke depan P-Network ini akan tetap berjalan atau termasuk dalam proyek yang mati atau Deadcoin, teman-teman? Kita akan berbicara tentang proyek kripto yang mati, kemudian apa korelasinya dengan P-Network, teman-teman. Jadi kalau kita lihat data dari CoinGecko, teman-teman, di balik hiruk-pikuk inovasi dan penemuan revolusioner di dalam dunia blockchain dan dunia cryptocurrency, ada sebuah fakta yang mengejutkan bahwa lebih dari 50% proyek kripto atau koin kripto yang pernah ada ini telah mati teman-teman, atau mengalami dead coin. Jadi video ini akan menelusuri fenomena ini, kemudian mengungkap alasan dibalik tingginya tingkat kematian koin kripto dan melihat tren terbaru dalam lanskap kripto yang dinamis ini teman-teman. Kalau kita melihat di sini teman-teman, data dari CoinGecko ini sebuah platform pelacak kripto menunjukkan bahwa lebih dari 24.000 lebih koin kripto atau proyek blockchain yang terdaftar sejak tahun 2014. Kemudian sebanyak 14.039 proyek telah mati teman-teman. Jadi angka ini mengkhawatirkan, menggambarkan resiko tinggi investasi di dunia kripto dan perlunya kehati-hatian bagi investor. Jadi kalau kita melihat di sini ada semacam tren teman-teman, ada tren kematian bagi proyek-proyek kripto yang ada di seluruh dunia. Pada fase bull run tahun 2020 sampai tahun 2021 teman-teman, periode ini menyumbang 7.530 koin kripto yang mati teman-teman, atau sebesar 53,6% dari total proyek. Jadi kalau kita melihat di sini ada 53% proyek kripto yang hancur teman-teman. Jadi ada sekitar 7.530 proyek blockchain yang hancur. Kemudian faktor ini disebabkan oleh adanya deploy token dan kemudian tren meme coin yang diduga menjadi faktor penyebab. Kemudian pada saat bull run tahun 2017 dan tahun 2018, ini tingkat kematian lebih dari 70% proyek teman-teman. Terjadi dari 1.450 dari 3.000 proyek kripto yang diluncurkan pada periode ini. Jadi ada 3.000 proyek yang diluncurkan pada periode 2017 sampai 2018. Namun yang mengalami kematian itu sekitar 1.450 proyek teman-teman. Atau kurang lebih hampir 70%-nya. Nah, kemudian pada tahun 2021 teman-teman, kalau kita lihat itu juga termasuk periode terburuk pada tahun 2021 ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah tahun terburuk dengan 70% koin kripto atau proyek kripto yang diluncurkan gagal bertahan. Jadi kita melihat bahwa ada kehancuran sebesar 5.724 proyek teman-teman.
Jadi kita melihat di sini parah sekali, ternyata banyak sekali proyek-proyek yang hancur teman-teman. Teman-teman bisa langsung masuk ke CoinGecko, kemudian ketikkan saja crypto debt. Di sini nanti ada tabelnya teman-teman. Kalau kita melihat tabelnya 2021 yang paling parah, ada 5.000 proyek yang hancur, 5.724. Kemudian di sini pada tahun 2022 juga 3.500. Ini 2023 ada 289 proyek kripto yang hancur teman-teman. Dan timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan koin-koin ini mati atau proyek-proyek ini mati teman-teman? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah penipuan teman-teman. Jadi ada proyek kripto palsu yang bertujuan memang menghimpun dana investor dan kemudian developernya menghilang. Kemudian juga ada yang dengan modus proyek tidak dikelola dengan baik, kemudian websitenya tidak aktif. Kemudian juga ada masalah teknis node atau dompet digitalnya mengalami masalah sehingga menghambat transaksi dan juga menghancurkan kepercayaan dari para investor teman-teman. Dan yang paling parah juga ada proyek yang ditinggalkan pengembangnya tanpa pengembangan lanjutan dan juga tanpa dukungan komunitas. Kemudian ada juga abandon coin teman-teman. Jadi abandoned coin ini adalah koin yang ditinggalkan. Ini sama dengan semacam koin mati karena dianggap bahwa koin itu tidak potensial teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan P-Network teman-teman? Apakah nanti ke depan P-Network ini akan masuk ke dalam proyek yang mati, proyek yang istilahnya termasuk dalam dead coin? Kita akan coba menganalisa dalam persoalan ini. Jadi ada beberapa hal tadi yang kita bahas, bahwa proyek yang mati itu biasanya developernya itu berniat untuk menghimpun dana investor dan kemudian developernya menghilang teman-teman. Dan kita lihat sampai hari ini P-Network tidak pernah mengumpulkan dana dari para pionir teman-teman. Itu satu. Kemudian yang kedua, tanda-tanda dead coin itu bisa dilihat dari website yang tidak aktif teman-teman. Dan hari ini kita melihat bahwa website atau situs mainp.com itu selalu aktif dan update setiap saat. Kemudian ada juga masalah teknis, yaitu masalah node teman-teman. Jadi dompet digital ini mengalami masalah, sulit melakukan transaksi sehingga akhirnya menghancurkan kepercayaan investor. Kalau kita melihat di P-Network, ini untuk transaksi dompet digital, peer-to-peer antar pionir, ini sangat luar biasa teman-teman. Artinya tidak ada masalah dalam persoalan ini terhadap developer P-Network teman-teman. Kemudian juga yang membuat koin hancur, seperti yang diungkapkan oleh CoinGecko, ada sekitar 14.039 proyek yang hancur sejak tahun 2014. Kalau kita melihat banyak faktor, yaitu adanya developer yang meninggalkan proyek ini teman-teman. Jadi proyek ditinggalkan oleh developernya tanpa pengembangan lanjutan dan juga tanpa adanya dukungan komunitas. Nah kalau saya melihat secara pribadi untuk P-Network ini developernya masih eksis teman-teman, dan kita tahu bahwa update terakhir dari core team ini tanggal 19 Januari. Sementara pada saat video ini dibuat tanggal 21 Januari. Artinya sampai hari ini kita melihat P-Network masih eksis dan masih konsisten developernya untuk mengembangkan proyek ini. Dan yang paling vital adalah dukungan komunitas teman-teman. Hari ini kita tahu bahwa komunitas P-Network ini masih termasuk komunitas yang solid di seluruh dunia teman-teman. Oke teman-teman, demikian literasi dan wawasan ini bahwa ternyata untuk mengembangkan proyek blockchain itu tidak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman. Data ini sangat mengejutkan bahwa 50% proyek kripto itu mengalami kehancuran sejak tahun 2014. Semoga P-Network tetap jaya dan kita juga berhasil menciptakan kebebasan finansial bersama P-Network di masa depan. Sekian dari saya, tetap semangat klik petir, jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.